Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah semua sehat dan baik-baik saja. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat. BBM diperlukan sebagai bahan bakar kendaraan. Tahukah kamu apa saja yang termasuk BBM? Air manakah BBM berasal? Dari manakah BBM berasal? Apakah BBM dapat menyediakan energi bagi kehidupan sepanjang masa? Apakah ada alternatif sumber energi lain untuk mendukung kehidupan manusia? Buku yang Bapak gunakan masih buku IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, semester 2, pada halaman 203 sampai 248. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pelajaran ini kita pelajari, 1. Mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan dengan tepat. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. 4. Mengidentifikasi penerapan teknologi ramah lingkungan di sekitar tempat tinggal dengan benar. 5. Mengidentifikasi bentuk aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam beberapa bidang seperti bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, dan bidang industri dengan benar. 6. Mengidentifikasi perlakuan hemat energi yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip-prinsip teknologi yang tidak ramah lingkungan dengan tepat. Yang kedelapan, memprediksi kerusakan yang ditimbulkan lingkungan sekitar akibat teknologi tidak ramah lingkungan dengan tepat. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, mulai dari bidang pertanian, industri, dan sebagainya. Apabila pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Salah satu solusi untuk permasalahan teknologi tersebut, saat ini telah dikembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan untuk membantu masyarakat tersebut. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan
dan pemenuhan keperluan manusia tanpa merusak lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dibuat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat diterapkan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Misalnya, sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif seperti bioetanol dan biogas juga banyak dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Kita lanjut. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang energi, bidang lingkungan, bidang industri, bidang transportasi, dan bidang rumah tangga. Kita bahas satu persatu. Bidang energi. Berikut beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam bidang energi. A. Biofuel. Merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada dua jenis biofuel, yaitu satu, etanol, yaitu salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbonhidrat atau reaksi kimia gas alam. Karbonhidrat hanya dapat diperoleh dari bahan nabati, yaitu tumbuhan yang menghasilkan buah, biji atau ubi, seperti jagung, sorghum, atau singkong. Yang kedua, biodiesel. Merupakan bahan bakar alami yang bisa diperoleh dari lemak nabati. Penggunaan bahan bakar dengan sumber alam yang dapat diperbarui bisa menjamin kelestarian lingkungan dan ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis. Selain itu, pembakaran dari biodiesel juga lebih ramah lingkungan. Kita lanjut di bidang energi. Berikut beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam bidang energi. A. Biofuel. Merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada dua jenis biofuel, yaitu satu, etanol. Salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbonhidrat atau reaksi kimia gas alam. Karbonhidrat hanya dapat diperoleh dari bahan nabati, yaitu tumbuhan yang menghasilkan buah, biji atau ubi seperti jagung, sorghum, atau singkong. Yang B, biogas. Merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah organik menjadi gas. Proses ini mampu menghasilkan gas metana sebesar 75% dan sisanya adalah gas. Yang C, sel surya atau solar cell. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik
dengan menggunakan fotovoltaik atau PV, sel atau yang sering disebut dengan solar cell atau sel surya. Panel surya memiliki beberapa keunggulan. 1. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. 2. Mampu menghasilkan energi cukup besar. 3. Mudah dipasang dan dipindahkan. Yang D. Pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut dengan hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau kinetik dari aliran air menghasilkan listrik. Seperti pada gambar berikut ini. Yang E, geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Dengan teknologi yang tepat, energi ini dapat dimanfaatkan untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Kita lanjut. Yang F, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Kita juga dapat menghasilkan listrik dari aliran air yang berasal dari pasang surut air laut dan ombak. Lanjut. Yang G, pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah ekuator dan daerah kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di antara daerah tersebut. Bersama adanya rotasi bumi, maka terjadilah aliran udara yang disebut dengan angin. H, fuel cell dan hydropower. Matahari menghasilkan energi yang menjaga kelangsungan hidup di bumi melalui penggabungan inti atau fusi atom-atom hidrogen. Hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Contoh gambar individual cell. Selanjutnya, di bidang transportasi. Saat ini, telah banyak dikembangkan teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Misalnya, kendaraan berbahan hidrogen, mobil listrik, mobil surya. A, kendaraan hidrogen atau hydropocycle. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Contoh adalah sebuah mobil dan yang satunya adalah sebuah sepeda. Kemudian, mobil surya atau solar car. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contoh ada dua buah contoh gambar. Yang pertama adalah mobil. Cara bekerjanya adalah menggunakan sinar matahari dan sebuah bis. Cara kerjanya juga menggunakan sebuah matahari. Yang selanjutnya yang C, mobil listrik atau electric car. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik. Menggunakan energi listrik
yang disimpan di dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Contoh sebuah gambar, mobil sedang mengecas untuk keperluan perjalanan. Jadi dia tidak berupa bensin tetapi berupa casan listrik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bidang lingkungan. A. Biopori atau teknologi lubang resapan. TLR, teknologi lubang resapan, adalah teknik untuk membuat wilayah resapan air. Teknik biopori memiliki prinsip sama dengan sumur resapan. Berikut ini adalah gambar sebuah biopori atau TLR. Yang B, fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghasilkan atau menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan penyemaran, baik itu senyawa organik ataupun anorganik. Melalui fitoremediasi, polutan seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air, atau udara dapat dikurangi bahkan dihilangkan, yaitu menggunakan tumbuhan. Yang pertama adalah gambar enceng gondok, yang kedua adalah bunga matahari. Yang selanjutnya, pemurnian air atau water purification. Pemurnian air merupakan proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuannya dari proses ini adalah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Berikut adalah proses dari pemurnian air atau penyulingan atau penyaringan air. Yang D, teknologi osmosis balik. Osmosis balik merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Pada proses osmosis, pelarut secara alami berpindah dari yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah atau encer melalui suatu membran menuju daerah yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi atau pekat, hingga konsentrasi zat terlarut pada keduanya sisinya sama. Berikut adalah gambar teknologi osmosis balik. Selanjutnya, di bidang industri. Bidang industri yang dapat menerapkan teknologi ramah lingkungan, misalnya proses pulping dalam industri pembuatan kertas yang menggunakan agen biologi atau biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Berikut ini adalah gambar sebuah pabrik pembuatan kertas, dan yang satunya adalah bubur kertas atau kertas yang sudah dihancurkan. Selanjutnya, perilaku hemat energi dalam keseharian. Perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari misalnya
membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan jalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. 2. Mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. 3. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. 5. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan 15 tahun. Selanjutnya adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Masih ingatkah kalian apa saja prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan? Apabila suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka penerapan teknologi itu termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan diantaranya adalah teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. 1. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah dengan menggunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Gambar tersebut merupakan proses penyulingan minyak bumi. Sebelum diolah, minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam dan lengket, serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang mudah terbakar. Yang kedua, pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman darat yang terkubur sekitar 300 sampai 400 juta tahun yang lalu, kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan jutaan tahun. Batu bara merupakan bahan bakar polusi paling besar di dunia. Proses produksi batu bara dapat merusak tanah dan mencemari air dan udara.